Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Memperkenalkan diri dulu, saya Letkol CHK Muhammad Sadi, calon hakim militer. Saya tergelitik, kalau tadi tercabik-cabik ibu sebelah kiri saya, kalau saya tergelitik. Bang Gerung tadi pada saat di Banyuwangi ada seseorang mendekati, kenapa takut? Kenapa takut? Wah, ini jangan-jangan intel. Kenapa Bang Gerung? Nanti dijawab. Karena nanti aja Bang Gerung, nanti aja. Karena waktu itu saya lagi dilaporkan polisi. Bahwa keberadaan kami Bang Gerung untuk diketahui bahwa kami juga sebagai calon hakim militer, nanti ke depan jadi hakim militer, juga ada suatu kepentingan militer yang harus kami lindungi. Kepentingan militer. Nah, berkaitan dengan lingkungan ini, bahwa dalam strategi militer yang kami miliki, bahwa lingkungan ini sangat mendukung dalam pola pertahanan wilayah. Nah, pertahanan wilayah pada saat kita mengamankan negara kita ini dari agresi dari negara luar. Nah, bagaimana pandangan dari Bang Rocky ini? Tadi kan dari segi ekonomi, dari segi lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan kepentingan militer, bagaimana pandangan di Bang Rocky ini? Karena kami juga punya kepentingan sekali. Karena pada suatu wilayah, ada suatu adagium menyatakan bahwa civis pacem para bellum. Suatu negara yang ingin damai juga harus siap untuk berperang. Berperang ini tidak hanya dari alutsista, tetapi juga dari dukungan pertahanan wilayah. Karena apabila wilayah-wilayah itu sudah menjadi berubah fungsinya, seperti yang disampaikan Kapus Diklat tadi, menjadi perkebunan sawit, bagaimana nanti kami akan berlindung pada saat negara musuh ini akan menyerang negara kita, supaya doktrin kita sebagai militer itu akan menyerang dari wilayah selatan. Ternyata di Pangandaran sudah menjadi tempat wisata. Nah, bagaimana pandangan dari Bang Rocky? Terima kasih. Oke, keren pertanyaannya. Silakan langsung dijawab. Ini keren, oke. Ini pertanyaan yang berbahaya itu, karena langsung dihadapkan pada proses eksploitasi itu yang kalau kita lihat dari atas, kalau orang bilang Indonesia kehilangan lahan hijau, enggak. Faktanya lahan hijau kita bertambah, tapi warnanya yang bertambah. Lapangan golf itu hijau, sawit itu hijau, tapi natural yang disebut hijau itu harus diversity-nya ada. Jadi Anda betul tadi bahwa diversity-nya hilang, tetap hijau. Saya bisa ke Pangandaran di situ dan saya tahu ya kok hijau di situ, tapi pohon itu sawah. Sawahnya punya siapa? Ya punya orang kota kan. Itu poin pertama tuh. Jadi saya bayangkan bahwa ada pertanyaan radikal justru datang dari kalangan militer itu tentang nasib bangsa. Saya pernah mengalami pertanyaan yang bahkan lebih radikal lagi itu. Saya mengajar di Seskogap TNI itu, di Jalan Gatot Subroto di Bandung itu. Dalam satu sesi, kalau saya ngajar saya dikasih pangkat tituler lebih tinggi. Kalau di situ ada letkol saya dikasih brigjen, gampang lah itu. Jadi saya pernah jadi brigjen dalam 2 jam. Oke. Waktu saya ngajar global politics di situ, tiba-tiba satu kolonel angkat tangan. Pak Rocky, saya interupsi. Dia tanya begini, apa dasar filosofi bagi tentara untuk melakukan kudeta? Gila pertanyaannya. Tapi saya tahu, dia tahu bahwa kebanyakan perubahan politik di dunia ketiga dasarnya kudeta. Maka dia tanyakan itu. Kalau dia tanyakan per hari ini, geger satu Indonesia tuh. Saya baca beberapa bulan lalu tulisan dari Pangdam Jawa Barat, Pak Kunto, anaknya Pak Trisno. Dia bilang begini, keadaan Indonesia, kira-kira gambarnya, keadaan Indonesia ada dalam ketidakpastian dan tentara harus aktif memantau itu. Bahkan dia sebut bahwa kalau bisa tentara
maju satu langkah supaya negara ini tidak bangkrut, tidak runtuh. Pertanyaannya, maju satu langkah apa artinya tuh? Apakah tentara lihat bahwa negeri ini nggak ada lagi hutan untuk bersembunyi karena semuanya jadi padang golf, semuanya jadi sawit, semuanya jadi ekstraksi industri? Kan itu pertanyaan strategis. Jadi saya tahu yang Anda maksud di situ kan. Tentara itu hidup di dalam keadaan kewaspadaan absolut yang namanya army readiness, kesiapsiagaan setiap saat. Bahkan ketika dia piket, sebetulnya dia lagi beroperasi. Kalau di sipil piket artinya udah jaga tamu. Tapi piket bagi tentara artinya waspada itu. Karena justru dalam keadaan piket, musuh itu paling mudah untuk menyerang. Kan begitu kan? Dalilnya itu. Jadi sebetulnya pertanyaan itu, karena ditanyakan di forum universitas, itu pertanyaan yang menggugat kita untuk menilai kembali. Yang kita maksud pertahanan semesta yang dibayangkan oleh Pak Prabowo apa? Kalau kesemestaan itu tidak ada lagi hutan tempat gerilya, maka mesti diganti dengan peralatan komputer. Pertanyaan lanjutnya, kita punya nggak kemampuan untuk perang berdasarkan prinsip computer aided war? Nggak ada. Kalau saya lihat misalnya TNI, setiap hari TNI itu apa namanya, pesawat kita ngiung warna asapnya. Ya itu asap. Kita mau tanya, equip apa tidak? Bersenjata apa tidak? Jangan-jangan kosong di atas. Karena kemampuan militer kita yang kita andalkan dari awal bukan persenjataan modern, tetapi perang semesta. Itu doktrin militer. Jadi saya paham kegelisahan Pak Letkol bahwa banyak sebetulnya lahan yang harusnya dijaga demi pertahanan sekarang berubah menjadi lahan industri. Itu poin yang bagus. Jadi sekali lagi terima kasih, dan saya anggap bahwa itu pertanyaan pamungkas juga tuh. Kira-kira begitu. Nah di samping situ, ya, Ya, keren ya. itu ada dilarang merokok. Ini di depan sini dilarang merokok. Oke, putar aja, sengaja putar. Dilarang merokok, tapi tidak dilarang berpikir. Asik. Saya Mayor Putranova dari Pengadilan Militer. Ya Bapak. Di Ilmil mana? Saya calon hakim militer Pak. Ya, dari? Dari Pengadilan Militer. Di Ilmil mana? Status kami sekarang Pengadilan Militer Utama. Baik. Oke. Di Militer Utama Bapak. Oh, di Ilmil Tama, di sini Jakarta ya. Jakarta betul. Oke, itu di Ilmil Tama Jakarta. Silakan. Baik. Tadi Bapak Kapus sampaikan akan membentuk pencipta alam Pak. Seperti itu. Pencipta alam naik turun gunung sudah menjadi pekerjaan kami. Jadi kami ber-25 mungkin anggota pertama nanti ikut perkumpulan Bapak. Tapi kalau ikut sama saya dia nanam pohon. Jadi naik turun gunung dia bawa pohon sama saya. Itu bibit-bibitnya di bawah tuh yang lagi saya tanam itu bibit-bibit damar itu. Ada targetnya 5.000, ini baru 500. Baik Bapak, jadi pekerjaan yang menjadi hobi kami. Kami sedikit memberikan gambaran. Sebelum kami menjadi hakim militer, kami sebagai tentunya sampai saat ini menjadi prajurit. Kami termasuk ibu ini mengangkat senjata. Salah satunya tadi dalam konteks pembahasan kita, walaupun tadi Bapak sampaikan masalah frekuensi, saya berusaha mengikuti frekuensi dari Bapak Rocky Gerung. Seperti itu. Tadi ada mark dalam pikiran saya tadi membahas masalah lingkungan hidup, masalah hutan, dan Bapak dari Niaga tadi ada masalah border. Kalau pemahaman saya border wilayah perbatasan seperti itu. Dalam konteks ini Pak, kami membahasakan mungkin hutan beserta isinya. Di situ ada makhluk hidup dan lain sebagainya, dan itu menjadi bagian dari ekosistem. Kemudian selanjutnya Pak, pengalaman kami tadi membahas wilayah border atau wilayah perbatasan Pak. Di situ ada tentunya perbatasan. Jika contoh konkretnya di wilayah Kalimantan sektor utara, tepatnya di Nunukan, di situ border antara Indonesia dengan Malaysia, antara Pulau Sebatik dengan Tawau, seperti itu. Jika kita melihat di sana Pak, di situ ada disparitas pertumbuhan ekonomi, di situ ada disparitas. Jika kita melihat teropong di Tawau, lampu-lampu begitu gemerlap, tapi ketika kita melihat Sebatik sangat prihatin.
Itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan lingkungan hidup, tapi tidak secara spesifik. Kami di situ menjaga wilayah perbatasan. Tentunya prajurit-prajurit kami membaga wilayah perbatasan. Di situ ada patok, Pak. Permasalahan klasik, patok dibersihkan, kemudian yang hancur diberikan, kemudian itu lagi masalahnya, Pak. Entah siapa yang merusak, entah siapa yang menghilangkan, tapi itu kita bangun kembali. Kita pastikan sejengkal tanah wilayah NKRI berada dalam penguasaan kita. Itu kita pastikan sebagai prajurit. Nah, ini menjadi pemikiran saya. Apakah di sini pemerintah yang gagal paham terhadap permasalahan ini, atau memang di sini ada kewajiban pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang kemudian etik anti klimaks? Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Soal masih pertahanan ya tanah Ibu Pertiwi ya dalam koridor kemiliteran. Etik anti klimaks itu Etik anti klimaks. prinsip yang seharusnya kita hindari. Tapi sebetulnya etiknya bahkan belum anti klimaks itu. Karena tidak ditegakkan etik itu kan. Kalau kita anggap bahwa Indonesia ada di dalam sasaran duel pertahanan, kenapa kita ambil prinsip yang kita sebut realisme di dalam politik tadi, civis pacem para belum. Jika Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Itu kan bukan prinsip Pancasila. Doktrin kita bukan civis pacem para bellum, tetapi produksi humanity, produksi demokrasi, produksi keadilan, supaya kita dihormati oleh tetangga. Kalau negara ini bermutu, nggak ada orang yang mau nyerbu. Karena mereka kan malu sendiri menyerbu. Apa salah kita mau diserbukan? Jadi justru dalam keadaan uncertainties hari ini, kita rawan untuk diserbu itu. Karena kita nggak punya demokrasi. Sampai sekarang nggak jelas pemilihan presiden jalan apa enggak, wakil presiden jalan apa enggak tuh. Kasak kusuk yang terjadi itu. Jadi itu intinya tuh. Poin pertama saya. Yang kedua, pengadilan tetap berasaskan prinsip-prinsip hukum sipil. Dasarnya begitu kan. Nah di kita ada semacam sensasi bahwa kalau orang sipil dia kurang bisa untuk decisiveness. Kalau militer lebih decisiveness itu. Karena orang sipil dia akan berdebat di pengadilan. Kalau militer perdebatan itu artinya menunda pertahanan itu. Anda berdebat, musuh Anda blek. Kan prinsip dalam militer, begitu Anda membidik, jangan ragu untuk tarik picunya kan. Nggak boleh ada perdebatan, 1 detik pun itu nggak boleh perdebatan. Nah di situ dilema dari pengadilan militer sebetulnya kan. Dia mau pakai prinsip civilian value, tetapi dia dididik untuk terus waspada. Nah satu prinsip adalah yang kita sebut supremasi sipil. Sekarang kan kita supremasi sipil. Sebetulnya bukan orang sipil yang supreme, tetapi nilai-nilai sipil itu yang supreme. Jadi banyak analis politik yang salah memaknai supremasi sipil ada keputusan dibuat orang-orang sipil. Bukan. Yang benar bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Pengadilan itu nilai-nilai sipil. Terpaksa mesti ada perdebatan tadi. Terpaksa mesti ada argumentasi di situ. Jadi saya paham tradisi kita itu, kalau kita bilang ya kita pakai metode stare decisis itu, oh iya bisa aja. Tetapi dalam hukum dagang stare decisis nggak berlaku, karena setiap orang bisa berbohong untuk kepentingan akumulasi kan. Tapi dalam militer nggak boleh berbohong kan, dasarnya itu kan. Kepatuhan itu diperlukan untuk kepastian sebetulnya. Nah soal lingkungan misalnya, coba kita bayangin soal pertahanan kita tuh. Papua lagi ribut sekarang. Saya memantau dari dekat Papua itu. Ada pengkondisian untuk operasi militer. Sebagai analis, saya memantau itu. Padahal statusnya adalah status KKB. Artinya itu adalah wilayah polisi itu. Sekarang apa alasannya dinaikkan status itu? Kita nggak tahu dasarnya apa itu. Tapi
Tapi kalau saya bicara dengan diplomat asing, terasa bahwa ada peningkatan suhu politik di situ karena seolah-olah secesionism, proses pemisahan itu udah di ujung, udah tinggal satu langkah ya Papua lepas. Ini yang nggak pernah dibicarakan di dalam forum masyarakat sipil. DPR nggak mau komentar soal itu tuh. Itu persoalan militer. Oh bukan, itu persoalan kita untuk paham justice yang dituntut oleh Papua apa tuh. Dalam kaitan dengan lingkungan, hutan di Papua itu jumlahnya 37 juta hektar. Hutan di Papua, hutan primer. 80% hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2000 jenis pohon. Ada 600 jenis mamalia. Ada 1200 jenis ulat. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang hutan itu mau dijadikan food industry. Udah minta izin nggak pada cacing yang ada di hutan itu? Udah minta izin nggak pada burung kasuari yang ada kasuari yang panjangnya 2 meter di situ? Pernah lihat nggak anggota DPR? Yang pernah lihat itu adalah anggota militer yang beroperasi di hutan-hutan Papua dan nggak pernah lihat matahari di situ. Mereka yang tahu. Yang bertemu dengan kepala adat bukan anggota DPR,